Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama kali saya minta terima kasih kepada dosen pengasuh kami, yaitu Ibu Sulindawati Eskom Ekom, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan metode penelitian saya. Dan di sini ada latar belakang di mana alat transportasi sudah jelas menjadi kebutuhan kita, ya, yang sangat mendasar. Mungkin kita sudah tahu sudah banyak orang-orang yang menggunakan alat transportasi untuk melakukan aktivitasnya dalam sehari-hari. Contohnya dalam salah satunya dalam mobilitas hampir tidak mungkin dilakukan jika tidak menggunakan alat transportasi. Oleh karena itu dibutuhkan alat transportasi yang memang bisa menunjang masyarakat dalam mendorong kemajuannya. Sepeda motor menjadi salah satu alat transportasi utama sebagian masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Waktu yang efisien, hemat biaya menuju tempat tujuan, serta alat-alat perawatan yang cukup mudah didapatkan. Menjadikan sepeda motor ini sebagai prioritas di kalangan masyarakat dan hal-hal dibuktikan dengan lebih banyak mengguna sepeda motor dibandingkan pengguna alat transportasi lain di jalan. Namun, pada sebagian pengguna belum banyak yang mengetahui masalah yang terjadi pada motor yang menyebabkan kerusakan sehingga dapat mengganggu aktivitas yang akan dilakukan. Oleh karena itu, para pemilik sepeda motor dituntut mempunyai pengetahuan tentang dan kendaraan miliknya. Tapi beberapa pemilik sepeda motor yang kurang mengerti tentang gangguan atau kerusakan yang terjadi pada sepeda motornya cenderung menyerahkan pada mekanik tanpa peduli apakah kerusakan itu sederhana atau rumit untuk diperbaiki. Dan di sini juga ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini ada 4 bagian. Yang pertama ada minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kerusakan sepeda motor, dan ada nomor 2 juga pengguna sepeda motor belum mampu memahami dan mengetahui secara luas tentang gejala-gejala kerusakan sepeda motor sehingga banyak yang mendatangi bengkel tanpa melihat seberapa rumit kerusakannya. Jadi maksudnya di sini di nomor 2 ini mungkin kita sudah tahu ya, ada banyak orang-orang yang menggunakan sepeda motor sehingga mereka tidak tahu, sehingga terjadi kendala di jalan atau sepeda motor mereka tiba-tiba mati dan mereka tidak tahu apa penyebab kendalanya. Nah, coba kalau mereka tahu ya kendala sepeda motornya apa sih, gitu. Dan sehingga mereka bisa memperbaikinya sendiri di jalan atau membawa di rumah tanpa membawa ke mekanik lagi atau ke bengkel lagi. Dan di sini ada nomor 3 juga, panduan penanganan kerusakan sepeda motor, buku kurang praktis. Nomor 4, mekanik yang kelelahan biasanya kurang teliti dalam menangani kerusakan motor. Nah, di sini sudah jelas juga di nomor 4 ada banyak bengkel-bengkel ya atau mekanik ya. Ketika mereka kelelahan atau dengan mengejar target sehingga dalam kerja mereka untuk menangani sepeda motor kita kurang praktis atau kurang teliti. Dan di sini juga ada batasan masalah, ada 5 bagian, yaitu agar masalah tidak meluas dapat dibahas secara mendalam, maka penulis membatasi masalah yang dibahas pada aspek. Dan bagian A, aplikasi sistem pakar ini dibuat berbasis web menggunakan script PHP dengan menggunakan database MySQL. Bagian B, aplikasi sistem pakar ini dirancang dengan menggunakan metode forward chaining dan potensi vektor untuk membantu diagnostik mesin sepeda motor. Nah, di sini juga saya mengambil di sini di bagian B ini ada terdapat 2 metode, ya, ada forward chaining dan potensi vektor. Nah, kenapa di sini ada di bagian B ini metode forward chaining dan potensi vektor? Nah, kan di sini yang saya angkat judul saya itu
di sini terdapat dua, forward chaining dan compensation vector, karena saya menyangkut semuanya. Jadi kalau saya mau yang ngambil hanya untuk metode atau forward chaining saja atau compensation vector, dan kalau saya mengambil cuma forward chaining dan saya bahas cuma hanya fokusnya pada forward chaining saja. Jadi karena ini saya mengambil hanya sistem pak, dalam sistem pakar aja, jadi saya menyangkut pada semua metodenya. Dan di sini ada bagian C juga, aplikasi sistem pakar ini hanya mendiagnosis mesin sepeda motor jenis motor bebek, yaitu 4 tak, yang dimana 125 cc non injeksi. Dengan injeksi yang artinya mungkin kita sudah tahu yang non injeksi yang sekarang dan tahun sekarang itu yang sering digunakan itu yang sudah injeksi. Yang non injeksi itu yang kereta yang udah lama lah, tahun-tahun 2010, 9. Di sini juga ada bagian D juga, kemampuan sistem pakar ini yaitu mendeteksi kerusakan dan memberikan solusi penanganan kerusakan sepeda motor. Dan di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada dua. Itu bagaimana merancang sistem pakar dengan metode forward chaining dan kompetensi vektor untuk mendiagnosa gangguan mesin sepeda motor. Dan kedua, bagaimana cara membuat aplikasi sistem pakar yang dapat membantu pengguna maupun mekanik sepeda motor dalam mendiagnosa gangguan mesin sepeda motor. Nah, jadi maksudnya yang sini yang nomor 2 ini, bagaimana cara kita membuat aplikasi sistem pakar itu, sehingga kita itu dapat mengetahui, ya, dapat belajar dan dapat memahami ketika ada sesuatu yang terjadi di kendaraan kita itu sendiri, dan kita bisa memperbaikinya tanpa membawa di mekanik. Di sini juga ada tujuan penelitian, dan satu itu mengimplementasikan metode forward chaining dan compensation vector pada sistem pakar sehingga dapat meningkatkan akurasi diagnosa yang dihasilkan sistem. Dan kedua, membuat sebuah sistem pakar untuk membantu menggunakan atau mekanik sepeda motor dalam mendiagnosa mesin sepeda motor. Di sini juga ada sistem pakarnya. Sistem pakarnya di sini ada menurut Martin dan Foxman, dan nomor 2-nya ada menurut Turban, dan nomor 3-nya ada menurut Giordano dan Freire. Nah, ini maksudnya di sini ini menurut para ahli yang mengetahui tentang yang namanya sistem pakar. Di sini juga ada konsep-konsep dasar sistem pakarnya yang itu secara umumnya, ya, di mana situ ada, di mana di sini ada user interface, ada inference engine, ada knowledge base, dan di sini ada juga gambar sistem struktur dari sistem pakarnya. Oke, jadi di sini ada metode penelitian, di mana metode penelitian adalah suatu cara mengadakan penelitian agar pelaksanaan dan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan suatu metode eksperimen. Metode penelitian eksperimen adalah itu suatu cara mencari hubungan sebab akibat atau hubungan kausal antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Di sini juga ada pengajian mungkin sini kita sudah jelas, ya. Nah, di sini ada gambar-gambar itu tampil tim pakarnya, ya. Ada belajar servis sepeda motor, ada cek kondisi sepeda motor, ada cek kendala jauh. Jadi maksudnya dari sini cek kendala jauh, jadi sebelum kita melakukan perjalanan jauh atau mau kemana atau mau healing gitu, jadi pertama sekali kita harus mengecek sepeda motor kita dulu, sehingga biar agar tidak terjadi yang namanya suatu kendala di dalam perjalanan. Di sini ada perbaikan kerusakan sepeda motor seperti yang saya bahas tadi, ya, itu memperbaiki perbaikan kerusakan sepeda motor. Nah, di sini ada di bawahnya, ya, ada yaitu menu cek kondisi sepeda motor, ya. Dan di sini juga ada kesimpulan, ya, ini yang terakhir, ya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka di sini dapat disimpulkan itu ada 3. Satu, sistem ini dapat mengatasi
representasi pengetahuan pakar berdasarkan nilai kepercayaan open inspektor. Dan nomor tiganya, aplikasi sistem pakar diagnosa dan mesin sepeda motor dapat dijadikan solusi informatif itu bagi masyarakat untuk melakukan diagnosa. Ini terdapat di gejala-gejala gangguan mesin sepeda motor sebelum diperbaiki di bengkel ya. Oke, terima kasih atas pembahasannya hari ini dan sempat memberikan kesempatan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon minta maaf. Sampai situ saja lah untuk pembahasan atau penjelasan dari pemimpin saya hari ini, yaitu sistem pakar mengenai kerusakan sepeda motor. Saya ucapkan terima kasih.